Ya, kembali lagi dengan saya Andra Jonathan Arifin dengan NIM 672019-070. Untuk kali ini saya akan bicarakan tentang server dan serba-serbi tentang server. Pokok bahasan kita kali ini adalah yang pertama WAN, Wide Area Network, yang kedua adalah DHCP, yang ketiga adalah DNS, yang keempat adalah HTTP server, yang kelima adalah proxy, lalu selanjutnya Samba, dan yang terakhir FTP server. Pengertian DHCP. Ada dua arsitektur dalam menjalankan cara kerja DHCP ini, yakni DHCP server dan DHCP client. DHCP server adalah suatu perangkat engine yang dapat menyediakan alamat IP, DNS, default gateway, dan berbagai informasi TCP atau IP lainnya untuk komputer klien yang memintanya. DHCP client adalah suatu perangkat klien yang mengoperasikan perangkat lunak DHCP client sehingga dapat sinkronisasi dengan DHCP server untuk menerima alamat IP, DNS, dan default gateway secara otomatis. Fungsi DHCP secara umum. DHCP digunakan oleh network administrator untuk mengelola jaringan komputer dan pengalamatan IP address secara otomatis. DHCP digunakan untuk memberikan layanan penyewaan IP address secara otomatis pada komputer klien yang tersambung dengan server. DHCP mempercepat kinerja komputer klien dalam memproses pengiriman atau pengolahan data. DHCP server dapat memberikan layanan sewa IP address dinamis maupun statis. DHCP mampu melayani penyewaan network dalam jumlah massal. Cara kerja dari DHCP server. IP-less request. Komputer klien meminta IP address ke DHCP server. Lalu yang kedua, IP-less offer. DHCP server menawarkan alamat IP address yang tersedia kepada komputer klien. Lalu selanjutnya, IP list selection. Komputer klien menerima alamat IP address yang ditawarkan DHCP server dan melakukan penyewaan kepada DHCP server selama batas waktu tertentu. Lalu yang selanjutnya, IP list acknowledge. DHCP server menerima penyewaan DHCP klien dan memberikan alamat IP address serta memberikan subnet jaringan lainnya sebagai fasilitas tambahan. Kemudian, DHCP klien melakukan aktivasi dan inisialisasi dengan mengikat alamat IP sehingga alamat IP itu tidak dapat diambil oleh komputer klien lainnya. Selanjutnya, komputer klien bisa digunakan untuk bekerja pada jaringan DHCP server yang sudah dikonfigurasi. Pengertian DNS. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini, Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan, Anda ingin mengakses Google, alih-alih menuliskan 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Fungsi DNS, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Lalu, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Bagian-bagian DNS, ada second level domain, ialah nama lain untuk domain itu sendiri. Ia sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding dalam kasus URL yang contohnya Wikipedia. Yang dimaksud SLD adalah Wikipedia. Third level domain atau subdomain merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Apabila domain diibaratkan dengan rumah, subdomain adalah satu ruang khusus di rumah itu sendiri. Yang ketiga adalah hostname atau bisa disebut juga dengan shame. Ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dan sebuah website atau halamannya. Contoh paling banyak digunakan yaitu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Prinsip dasar kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Setiap URL dan IP address memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. DNS dibagi menjadi bagian yaitu yang pertama, root level domain, merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujudkan titik di bagian paling belakang sebuah URL. Top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu
Generic Top Level Domain atau GTLD, dan Country Code Top Level Domain atau CCLTD. Cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan DNS query, lalu recursive query, iterative query, non-recursive query, DNS recurser atau DNS recursive resolver, root name server, TLD name server, authoritative name server. Yang pertama, DNS query. DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika Anda mengetik URL ke address bar. DNS server kemudian mencari informasi di file host. Jika informasi yang dicari tidak ditemukan, server akan berusaha mencari kepingan informasi atau rekam informasi yang pernah tercatat di sistem atau cache. Yang kedua, recursive query. User memberikan hostname yang nama, kemudian DNS resolver harus berikan jawaban. Ada dua kemungkinan jawaban yang diberikan. Pertama, DNS akan menyediakan informasi relevan setelah mencari di root server atau authoritative name server. Kedua, browser akan menampilkan pesan error karena informasi tak bisa ditemukan. Lalu cara kerja yang ketiga yaitu iterative query. User memasukkan hostname, DNS resolver akan mencari cache yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, DNS resolver akan mencari informasi di root server atau authoritative server yang paling dekat dan relevan dengan DNS zone. Cara kerja tahapan yang keempat adalah ini merupakan non-recursive query. Ini merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. Tipe ini tidak memerlukan pencarian di root server atau authoritative name server karena data yang dicari tersimpan dalam cache. Lalu tahapan selanjutnya adalah DNS recursor atau DNS recursive resolver. DNS recursor merupakan tahapan pertama pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau Internet Service Provider atau ISP. Tahapan selanjutnya adalah root name server. Katakanlah informasi yang Anda cari tidak bisa ditemukan di ISP. Maka kemudian, sistem akan mencari informasi yang Anda butuhkan ke root name server. Root name server merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Server ini bisa meneruskan permintaan informasi ke pihak yang lebih mengetahui. Di dunia ini, terdapat 13 root server yang bekerja. Root server tersebut diurutkan secara alfabetis dari A sampai M. Tahapan selanjutnya adalah TLD name server. Dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Setiap TLD seperti .com, .org, .edu, .id, .ao, dan sebagainya memiliki server yang spesifik. Dengan membaca informasi ini, sistem bisa meneruskan pencarian informasi ke server yang benar-benar memiliki data yang dicari. Tahapan terakhir adalah authoritative name server. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang Anda minta di awal. Tentu saja, hasil pencarian ini memiliki masa waktu tertentu. Proses pencarian ini akan diulang untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetap up to date. Namun, tentu saja beberapa informasi ini disimpan dalam bentuk cache di device untuk berjaga-jaga agar proses query berjalan cepat. Macam-macam DNS. Yang pertama, a record atau address record. Menyimpan informasi soal hostname, time to live, dan IPv4 address. Yang kedua, AAA record. Menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IP versi 6 address. Yang ketiga, MX record. Merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. Yang keempat, CNAME record. Digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Lewat fungsi satu ini, Anda tak perlu memperbarui DNS record. Yang terakhir adalah ada NS record, merujuk subdomain atau pada authoritative name server yang diinginkan. Record ini berguna jika subdomain Anda di web hosting berbeda dengan domain. Ada PTR record, memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname atau reverse DNS lookup. Yang selanjutnya, CART record, menyimpan sertifikasi, enkripsi, atau sertifikat keamanan. Selanjutnya, SRV record, menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam priority, name, wake, port,
points, and TTL. Yang selanjutnya, TXT record, membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Yang selanjutnya, SOA record, bagian yang muncul di awal dokumen DNS zone, bagian yang sama juga merujuk pada authoritative name server, serta informasi lengkap sebuah domain. Masuk ke pokok bahasan kita yang selanjutnya, HTTP server. Sesuai dengan namanya, penggunaan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol berhubungan dengan hypertext sehingga banyak mengambil sumber daya dari sebuah tautan sebuah jenis berkas yang bertindak sebagai referensi ke berkas lainnya atau directory. Protokol HTTP menyediakan kumpulan perintah di dalam komunikasi antar jaringan. Komunikasi tersebut berlangsung antar web server dengan komputer klien atau sebaliknya. Di dalam komunikasi ini, komputer klien melakukan permintaan dengan mengakses alamat IP atau domain atau URL. Kemudian, web server mengelola permintaan tersebut sesuai dengan kode yang dimasukkan. Fungsi HTTP. Fungsi HTTP yaitu mengatur format dan bagaimana data ditransmisikan. HTTP juga berfungsi untuk mengatur bagaimana web server dan web browser memproses berbagai macam perintah yang masuk. Contohnya saja, ketika Anda memasukkan domain atau URL di dalam browser, URL yang Anda masukkan tersebut merupakan sebuah perintah ke dalam web server untuk memberikan data halaman website sesuai dengan alamat yang diakses. Hasil dari perintah ini adalah tampilan halaman website yang muncul melalui web. Cara kerjanya, aplikasi web dan browser. Aplikasi web adalah sebuah perangkat lunak atau software yang dapat diakses menggunakan browser. Anda tahu apa itu browser? Browser adalah aplikasi yang Anda gunakan untuk mengakses data atau browsing di internet. Contoh web browser adalah Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, dan sejenisnya. Cara kerja kedua adalah protokol. Protokol merupakan media yang bisa mengkomunikasikan antara dua buah bagian. Contohnya, komunikasi antara dua orang yang membutuhkan bahasa atau grammar yang sama supaya bisa saling berkomunikasi. Nah, di dalam komputer science, ketika dua aplikasi ingin saling berkomunikasi, membutuhkan kumpulan aturan-aturan yang dikenal dengan nama protokol. Saat ini, browser dapat mengenali beberapa standar protokol seperti FTP, WebSocket, dan HTTP. Cara kerja ketiga adalah HTTP memproses data. Pertama, yang perlu Anda ketahui adalah web resource. Supaya web client dapat mengakses berbagai macam resource di dalam web server, mereka menggunakan URL. Protokol HTTP membantu koneksi yang membantu web client untuk mengambil web resource yang ada di aplikasi web. Melalui URL, protokol HTTP bertugas untuk mengirimkan permintaan atau request dan memberikan respon. Dari request URL yang diberikan, contohnya seperti menghapus atau deleted, memperbarui atau update, atau mengganti atau replace file yang ada di dalam server. Pokok bahasan kita yang selanjutnya adalah proxy. Server proxy adalah sebuah sistem yang bekerja sebagai perantara jaringan. Misalnya, ketika kamu mengakses sebuah halaman website, proxy yang akan melakukan permintaan dan penerimaan informasi dari website tersebut ke perangkat yang kamu gunakan. Ada berbagai tingkat keamanan, kerahasiaan informasi, dan fungsi sesuai jenis yang kamu gunakan. Cara kerjanya, setiap komputer yang menggunakan internet memerlukan IP address. Ketika kamu melakukan request atau permintaan berupa pencarian di Google atau mengakses sebuah website, server proxy akan mengirimkan permintaan ini ke server website, mengambil respon dari server website, dan mengantarkannya ke tampilan browsermu. Ketika server proxy meneruskan permintaanmu, proxy dapat mengubah alamat IP milikmu sehingga server website tidak mengetahui persis lokasimu mengakses data. Alhasil, datamu bisa terenkripsi dan tidak dapat dibaca saat melakukan transit. Terakhir, server proxy dapat memblokir akses ke halaman website tertentu berdasarkan alamat IP, seperti akses ke website yang dilarang oleh pemerintah. Jenis-jenis proxy. Yang pertama, transparent proxy. Jenis proxy yang satu ini akan memberitahu situs web bahwa dirinya adalah server proxy dan mengirimkan IP addressmu, sehingga permintaan aksesmu akan diproses. Bisnis, perpustakaan umum, dan sekolah sering menggunakan proxy transparan untuk memfilter konten karena lebih mudah untuk menyiapkan data dari sisi klien dan server.
Ada Anonymous Proxy. Anonymous Proxy akan mengidentifikasi dirinya sebagai proxy, tetapi tidak akan mengharuskan alamat IP milikmu ke situs web. Hal ini dapat membantumu menjaga keamanan dan kerahasiaan datamu. Misalnya, saat CNN.com tahu kamu berada di Jakarta, maka mereka akan menampilkan berita yang menurut mereka relevan dengan Jakarta. Namun hal ini bisa diminimalisasi jika kamu menggunakan Anonymous Proxy. Jenis yang ketiga ada distorting proxy. Sebuah distorting proxy bisa memalsukan alamat IP saat mengidentifikasi dirinya sebagai proxy. Ini berfungsi seperti anonymous proxy, tetapi dengan mengirimkan alamat IP palsu, kamu bisa mengubah lokasi aksesmu berbeda dengan lokasi aslimu, sehingga kamu dapat mengakses konten yang diblokir. Yang selanjutnya ada high anonymity proxy. High anonymity proxy secara berkala mengubah alamat IP yang mereka berikan ke server web, sehingga sangat sulit untuk melacak lalu lintas apa yang dilakukan oleh siapa. Jenis proxy ini adalah salah satu proxy paling anonim dan aman untuk mengakses hampir semua konten di internet. Pokok bahasan kita selanjutnya adalah Samba. Samba adalah program yang dapat menjembatani kompleksitas berbagai platform sistem operasi Linux atau Unix dengan mesin Windows yang dijalankan dalam suatu jaringan komputer. Samba merupakan aplikasi dari Unix atau Linux yang dikenal dengan SMB atau Service Message Block Protocol. Banyak sistem operasi seperti Windows dan OS yang menggunakan SMB untuk menciptakan jaringan klien atau server. Protokol Samba memungkinkan server Linux atau Unix untuk berkomunikasi dengan mesin klien yang menggunakan OS Windows dalam satu jaringan. Fungsi Samba menghubungkan antara mesin Linux atau Unix dengan mesin Windows. Sebagai perangkat lunak, cukup banyak fungsi yang dapat dilakukan oleh Samba software, mulai dari menjembatani, sharing file, sharing device, PDC, firewall, DNS, DHCP, FTP, web server sebagai gateway, mail server, proxy, dan lain-lain. Fasilitas pengremote seperti telnet dan SSH juga tersedia. Salah satu keunggulan lainnya adalah adanya aplikasi pengaturan yang tidak lagi hanya berbasis teks, tetapi juga berbasis grafis yaitu SWAT. Menempatkan mesin Linux atau Unix sebagai PDC atau Primary Domain Controller seperti yang dilakukan oleh NT dalam jaringan Windows. Keunggulan menggunakan Samda. Yang pertama adalah Samda merupakan software yang gratis atau free, tersedia untuk berbagai macam platform, mudah dikonfigurasi oleh administrator, sudah terhubung langsung dengan jaringan, mudah dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan administrator, mempunyai performa yang maksimal dan jarang ditemui masalah dalam penggunaannya di jaringan. Dapat diandalkan karena jarang terjadi kesalahan. Pokok bahasan kita yang terakhir yaitu File Transfer Protocol atau FTP. Merupakan protokol yang bertugas untuk menjembatani pertukaran informasi di dalam suatu komputer. Jika kamu mengunduh dan mengunggah file, maka semua aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan adanya bantuan FTP. Cara kerja FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Kelebihan menggunakan FTP. FTP memiliki sistem keamanan enkripsi pada jaringan yang digunakan sehingga kamu tidak perlu khawatir akan peretasan data pribadi. FTP memiliki fungsi sebagai penyimpanan di mana data yang dikirimkan tidak akan hilang atau hapus oleh komputer dan perangkat elektronik lain. Meski menggunakannya memerlukan verifikasi, namun sudah ada software yang membantumu melakukannya, beserta dengan petunjuk verifikasi. Tambahan informasi. Verifikasi menggunakan FTP ini hanya ada 2 langkah saja. FTP juga mampu menjembatani pertukaran informasi dan file antar komputer selama prosesnya sudah dilengkapi dengan sistem keamanan yang melindungi data yang kamu kirim ataupun terima.
FTP mampu melakukan backup data dan file termasuk restore pada sebuah website. Transfer data dan informasi melalui FTP sangat mudah dan efisien. FTP dapat digunakan sebagai indirect komputer atau implicit remote komputer. Kekurangan menggunakan FTP sangat bergantung pada adanya sistem keamanan enkripsi. Tanpa ada sistem keamanan enkripsi, maka FTP tidak aman digunakan untuk transfer data dan informasi. Desain yang tidak begitu kuat sehingga bisa membahayakan administrator karena minimnya informasi tentang faktor risiko yang akan dihadapi. Kesalahan dalam menyampaikan informasi sering terjadi sehingga administrator sulit memahami informasi yang diterima. Ya, sekian dari presentasi saya mengenai server. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Andrea Jonathan Arifin. Undur diri dan terima kasih.